Mengapa merasa tampan justru membunuh kualitasmu? Bayangkan ini, seorang pria berdiri di depan cermin, matanya menyipit, senyumnya penuh kepuasan. Ia mengangguk pelan, seolah berkata, "Ya, aku memang sempurna." Setiap kali melintas di keramaian, ia yakin semua mata tertuju padanya. Setiap kali berbicara, ia merasa kata-katanya adalah kebenaran mutlak. Ia hidup dalam keyakinan bahwa ketampanannya adalah senjata, bahwa pesonanya adalah jaminan kesuksesan. Tapi di balik itu semua, ada sesuatu yang perlahan membusuk. Ia tidak menyadari bahwa kepercayaan diri yang dibangun di atas fisik justru seperti rumah dari pasir. Semakin tinggi dia membangunnya, semakin cepat ia runtuh. Dan ketika akhirnya ombak kehidupan datang menghantam, tidak ada yang tersisa selawan puing-puing kehancuran. Ini bukan sekadar teori. Ini adalah jebakan nyata yang menjerat banyak orang, terutama mereka yang terlalu mengandalkan penampilan. Dan inilah mengapa merasa tampan atau terlalu bangga pada diri sendiri justru bisa menjadi pembunuh kualitas terbesar dalam hidupmu. Bagian 1. Ketampanan atau kebanggaan diri adalah candu yang menipu. Pernah dengar tentang dopamin? Itu adalah zat kimia di otak yang memberi kita rasa senang, kepuasan. Setiap kali seseorang memuji penampilanmu, setiap kali kau merasa dirimu lebih baik dari orang lain, otakmu melepaskan dopamin. Kau merasa tinggi, merasa invincible. Tapi seperti narkoba, efeknya sementara. Begitu pujian itu hilang, kau akan merasa kosong lagi. Dan apa yang kau lakukan? Kau mencari lebih banyak pujian, lebih banyak validasi. Kau terjebak dalam siklus kecanduan yang tak berujung. Masalahnya, kepercayaan diri yang dibangun dari pujian orang lain adalah kepercayaan diri yang rapuh. Ia tidak tumbuh dari dalam, melainkan bergantung pada faktor eksternal. Dan ketika suatu hari pujian itu berhenti datang, ketika ketampananmu mulai memudar, apa yang tersisa? Sebuah kehampaan. Bagian 2. Ketampanan menutupi kelemahan dan itu berbahaya. Orang yang terlalu mengandalkan penampilan seringkali lupa mengembangkan hal-hal lain. Kau pikir ketampananmu akan membawamu ke puncak karir? Coba pikir lagi. Di dunia nyata, kecerdasan, skill, dan karakter adalah mata uang yang jauh lebih berharga. Lihatlah para pemimpin besar, para inovator, orang-orang yang benar-benar dihormati. Apakah mereka terkenal karena wajahnya? Atau karena kontribusi mereka? Ketika kau terlalu fokus pada penampilan, kau mengabaikan hal-hal yang sebenarnya membuatmu kuat. Kau malas belajar karena merasa sudah cukup menarik. Kau tidak berlatih komunikasi karena yakin senyumanmu sudah cukup memukau. Dan tanpa sadar, kau tertinggal. Bagian 3. Hubungan yang dibangun di atas penampilan adalah hubungan yang palsu. Bayangkan kau berkencan dengan seseorang hanya karena wajahmu. Apa yang terjadi ketika usia mulai merenggut ketampananmu? Apa yang terjadi ketika mereka menemukan bahwa di balik wajah itu tidak ada kedalaman? Orang-orang yang tertarik padamu hanya karena fisik tidak akan bertahan. Mereka akan pergi begitu menemukan sesuatu atau seseorang yang lebih menarik. Dan kau akan terjebak dalam lingkaran hubungan yang dangkal, di mana tidak ada ikatan emosional yang nyata. Padahal hubungan terbaik dibangun dari rasa saling menghargai, dari kesamaan visi, dari kemampuan untuk tumbuh bersama. Tapi semua itu mustahil jika engkau hanya mengandalkan wajah. Bagian 4. Spiritualitas yang terlupakan. Ini yang paling jarang dibicarakan. Ketika kau terlalu sibuk mengagumi diri sendiri, kau lupa bahwa ada sesuatu yang lebih besar di luar dirimu. Kau lupa untuk rendah hati, lupa untuk bersyukur, lupa bahwa hidup bukan hanya tentang dirimu. Orang-orang yang benar-benar bijak tahu bahwa ketampanan, kekayaan, atau bakat hanyalah alat, bukan tujuan. Tapi ketika kau terjebak dalam ilusi aku istimewa, kau kehilangan kesempatan untuk terhubung dengan hal-hal yang lebih dalam.
Dan suatu hari nanti ketika kau duduk sendirian, kau akan bertanya-tanya, apa arti semua ini? Dan saat itulah kau menyadari bahwa ketampanan tidak pernah bisa mengisi kekosongan jiwa. Bagian 5. Melepaskan diri dari jerat aku istimewa. Kau mungkin bertanya, lalu bagaimana cara keluar dari jebakan ini? Pertama, berhenti mengukur dirimu dari pujian orang lain. Ketika seseorang memuji penampilanmu, angguk saja, ucapkan terima kasih. Tapi jangan biarkan itu menjadi bahan bakar egomu. Pujian adalah bumbu kehidupan, bukan makanan pokok. Kedua, cari hal-hal yang benar-benar membuatmu berkembang. Alihkan energimu ke skill, pengetahuan, atau kebaikan yang bisa kau berikan pada dunia. Ketampananmu akan memudar, tapi kepandaian, kebaikan, dan kontribusimu, itu abadi. Ketiga, berlatih rendah hati. Sadari bahwa di luar sana, ada banyak orang yang lebih baik darimu dalam hal-hal yang tak terlihat. Mereka mungkin tidak secantik atau setampan dirimu, tapi mereka punya kedalaman yang membuat hidup mereka jauh lebih kaya. Bagian 6. Membangun kepercayaan diri yang sejati. Kepercayaan diri sejati tidak datang dari cermin. Ia datang dari pencapaian nyata, dari usaha yang kau lakukan, dari kegagalan yang kau alami dan kau atasi. Mulailah dengan hal kecil. Jika kau terbiasa mengandalkan wajah untuk menarik perhatian, cobalah menarik perhatian dengan ide-ide brilianmu. Jika kau terbiasa disukai karena penampilan, cobalah untuk disukai karena kebaikan hatimu. Jika kau selalu merasa istimewa, cobalah membuat orang lain merasa istimewa. Lambat laun, kau akan menyadari bahwa kepercayaan diri yang dibangun dari dalam jauh lebih kokoh. Ia tidak goyah hanya karena seseorang tidak memujimu hari ini. Bagian 7. Kisah nyata. Ketika cermin berbohong, ada seorang pria tampan yang selalu menjadi pusat perhatian. Setiap kali masuk ke ruangan, semua mata tertuju padanya. Tapi suatu hari ia mengalami kecelakaan yang meninggalkan bekas luka di wajahnya. Tiba-tiba, dunia yang dulu memujinya seakan berbalik arah. Awalnya ia terpuruk, tapi kemudian ia menyadari sesuatu. Selama ini, aku hanya menjadi hiasan. Tidak ada yang benar-benar mengenaliku. Dari situ ia mulai belajar. Ia membaca, mengasah kemampuan, dan membantu orang lain tanpa mengharapkan pujian. Perlahan, orang-orang mulai menghormatinya bukan karena wajahnya, tapi karena siapa dirinya yang sebenarnya. Dan ironisnya, di titik itu, ia justru menemukan kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan ketika masih sempurna. Jika kau sampai di titik ini dan masih merasa bahwa ketampanan atau kebanggaanmu adalah segalanya, dengarkan baik-baik. Kau bukanlah apa yang kau lihat di cermin. Kau adalah pilihan-pilihan yang kau buat. Kau adalah cara kau memperlakukan orang lain. Kau adalah usaha engkau ketika tidak ada yang melihat. Suatu hari nanti wajahmu akan berubah, tubuhmu akan melemah, tapi jiwa yang kau asah, kebaikan yang kau tebar, dan kebijaksanaan yang kau kumpulkan, itulah yang akan tetap abadi. Jangan biarkan dirimu terpenjara oleh ilusi, aku istimewa. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang tampan. Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang bermanfaat. Dan kau bisa menjadi salah satunya. Jika kau berani melepaskan topengmu. Ini bukan tentang merendahkan diri. Ini tentang menemukan nilai dirimu yang sesungguhnya. Di balik semua ilusi penampilan, kau lebih besar dari sekedar wajahmu. Jangan sia-siakan itu. Dan seperti itu, kita baru menyentuh permukaannya. Masih ada lebih banyak yang tersembunyi di balik kesadaran. Jika engkau ingin terus menjelajah dunia yang tak terlihat ini, subscribe, dan beritahu aku, rahasia apa lagi yang harus kita ungkap?